berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan. Kembali saya Pater Doni Kevi SVD menyapa Anda sekalian dimanapun saat ini Anda berada. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Harus mampu merasakan dan melakukan kasih. Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang saling mengasihi tentunya bukan hal baru. Bahkan kata ini hampir bisa menjadi hambar dalam hidup karena sering diucapkan tetapi jarang dirasakan dan dilakukan. Maka dalam merenungkan sabda Tuhan pada hari Minggu biasa, pekan ke-30 dalam kalender liturgi Gereja Katolik tahun A, hari ini saya merefleksikan dari sudut pandang ini. Harus mampu merasakan dan melakukan kasih. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama kita diingatkan bahwa bangsa Israel sudah pernah diperbudak dan mengalami penindasan dari bangsa Mesir. Pengalaman ini tentu ada maksudnya dari Tuhan, bahwa kelak atau suatu saat nanti Israel menggunakan pengalaman ditindas dan diperlakukan secara tidak baik oleh bangsa Mesir, itu sebagai sebuah pengalaman untuk tahu memperlakukan orang lain atau memperlakukan sesama, manakala ketika Tuhan telah membawa mereka kembali ke tanah asalnya sendiri. Tuhan mengatakan bahwa Ia akan membunuh orang-orang yang menindas atau memperbudak para janda atau para yatim piatu. Karena apa? Karena dulunya bangsa Israel mengalami pengalaman itu. Mengapa tidak menggunakan pengalaman tersebut untuk bisa memperlakukan orang lain, terutama orang-orang yang susah hidupnya, dengan apa yang dilakukan Tuhan terhadap mereka? Saudara-saudari terkasih, hanya dengan mampu merasakan kasih Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, maka bangsa Israel akan mampu melakukan atau mengasihi orang-orang atau sesamanya di tanah airnya sendiri. Dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus dicobai oleh seorang ahli Taurat. Kepada Yesus diminta hukum yang utama. Yesus mengatakan bahwa hukum yang utama adalah menghormati Allah dengan seluruh diri, segenap kekuatan, dan menghormati sesama sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Yang dimaksudkan adalah soal mengasihi Allah dengan seluruh diri dan mengasihi diri sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara-saudari terkasih, hal ini tentunya bukan hal baru, tetapi yang patut kita ingat adalah, atau hal yang sulit adalah, bagaimana orang bisa merasakan kasih di dalam hidup. Karena terkadang ia mendapatkan perlakuan yang baik, dikasihi, tentunya entah dalam bentuk memberi, entahnya dalam bentuk ditegur, disapa, atau dikritik. Tetapi hal ini mungkin tidak dirasakan sebagai kasih, mungkin dirasakan sebagai kepura-puraan, mungkin juga dirasakan sebagai kemunafikan, atau juga bisa dirasakan bahwa ini ada udang di balik batu dan seterusnya. Hal seperti ini akan sulit orang merasakan kasih, merasa bahwa ia dikasihi. Maka yang muncul adalah sikap frontal
yang muncul adalah mencurigai, dan seterusnya. Kita akan mau melakukan kasih, tapi berhadapan dengan mentalitas tidak mampu merasakan kasih, itu sulit. Dan tentunya hal yang berikut adalah harus mampu melakukan kasih. Artinya apa? Bahwa mengasihi itu tidak tergantung pada kebaikan orang lain, tidak tergantung pada orang menerima atau tidak. Karena kita hanya diminta sebagai suatu bentuk hukum bahwa kita hanya harus mampu mengasihi orang lain tanpa peduli bahwa ia menerima atau tidak. Saudara-saudari terkasih, untuk saling mengasihi atau mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri dan mengasihi Allah, ini tidak sulit kalau kita dari diri kita sendiri mampu merasakan kasih itu dan mau melakukan kasih itu tanpa feedback atau tanpa tanggapan baik dari orang lain. Inilah yang sulit, tetapi ini sudah merupakan sebuah hukum dari kehidupan bahwa hal itu, mengasihi itu harus dilakukan di dalam hidup. Kita mohonkan rahmat dan kekuatan dari Allah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Turunkanlah roh-Mu ke dalam hati kami, supaya menerangi hati dan budi kami untuk memahami dan mengamalkan sabda-Mu dalam hidup kami hari ini dan seterusnya. Berkatilah kami semua, terutama mereka yang sedang sakit dan mengalami cobaan hidup yang berat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.